Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kreasi Langkah Mundur. Syukur yang sangat besar saya perlu ucapkan karena saya masih bisa mendengarkan suara gema takbir yang seperti ini. Saya sengaja datang menemuimu karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, dan menurut saya ini sangat penting untuk kau mendengarnya. Yang pertama, yang perlu kau tahu tentang manusia-manusia yang menjadi tumbal Ndorobei sekarang diambil oleh Maryoyon, anak buah dari Ratu Munding-sari. Nyai Lantong. Benar. Saya pernah berurusan, bahkan Nyai Lantong dulu Pak yang memberitahukan kelemahan kepada saya mengenai itu Ndorobei itu. Akan tetapi dari kondisi saat ini yang terjadi adalah seluruh manusia yang disandra oleh Ndorobei diambil alih olehnya Ratu Munding-sari. Jadi dari semua kejadian saya terka Ratu Munding-sari memanfaatkan keadaan ini, membiarkanmu agar dirimu bisa menghancurkan Ndorobei. Setelah hancurnya Ndorobei, Munding-sari mengambil alih kerajaannya. Yang saya kira Pati, di malam ini saya ingin membebaskan manusia-manusia itu. Saya tetap berangkat karena saya mempunyai pekerjaan itu belum selesai Pati. Ternyata saya kalah cepat. Saya berharap kepada dirimu, kau bisa selalu seperti ini. Ingat, satu lembar daun tidak akan bisa menutupi dunia ini. Akan tetapi, jika satu lembar daun ini kau dekatkan dengan matamu, itu sama saja satu lembar daun itu menutupi dunia ini. Semua permasalahan yang sedang kau hadapi, jika kau masih bersikeras, bersih teguh dengan pendirianmu, tentunya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tutup matanya, akan selalu memberi jalan untuk semua permasalahan yang sedang kau hadapi. Jika memang seperti itu, sekarang diambil alih, saya akan berangkat menuju ke sana Pak. Amin, amin. Baiklah, saya hanya menyampaikan sedikit informasi itu kepada dirimu. Terima kasih yang. Silakan lanjutkan perjalanan. Benar-benar sepi ya Mas ya? Sepi. Nggak ada pergerakan energi apapun ya di sini teman-teman. Ini Mas Ganang inisiatif mau manggil Nyai Lantong karena kerajaan Ndorobei sudah dikuasai oleh Nyai Lantong. Jadi dengan energi yang Mas Ganang ketahui, berusaha menarik Nyai Lantong. Ini Mas, masuk Mas. Ya Allah. Betul ya. Nah, masuk. Astagfirullah. Lepas lagi Mas. Astagfirullah Mas. Kok bisa lepas-lepas terus Mas? Memang mengelak ini Nyai Lantong. Berarti benar sudah seperti yang dikatakan yang Pati Samangwulung. Nyai Lantong atau Munding-sari itu benar-benar sudah tidak mau lagi berurusan dengan kami karena beliau ini sudah mengambil alih kerajaan Ndorobei dengan memperalat kita untuk menyerang Ndorobei. Malah tujuannya apa? Iya. Sudah terbukti ya, kita panggil saja dia langsung pergi, panggil kita langsung pergi. Siapa lagi akses kita ya jalannya? Siapa ya Mas? Siapa itu? Siapa Mas? Wanita yang disakitin sama Ndorobei itu, si Dayangnya kan? Iya. Pacarnya si Pairan. Si Sri Gandiwati. Sri Gandiwati Mas. Dulu kan pernah Sri Gandiwati pernah kita panggil untuk menjelaskan bahwasanya Ndorobei kan selingkuh dengan si Pairan kan?
Sri Gandiwati kenal dekat sama Nyai Lantong kan? Iya kenal deket Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyaallah rahiruhan ya. Assalamualaikum Sri Gandiwati. Perlu apa memanggil saya? Apa kau masih mengingatku? Iya, saya masih mengingatmu. Seperti yang pernah saya ceritakan kepadamu Sri Gandiwati. Sebenarnya kalau Ndorombei Nyai Sisir Wedana itu mau bisa bicara secara baik-baik, tentunya saya tidak akan melakukan sebuah kejahatan seperti itu. Saya mendapatkan kabar bahwasanya Nyai Munding Sari mengambil alih kerajaan itu dan menguasai para tumbal-tumbal manusia. Apakah itu benar? Untuk kuasa dari kerajaan Ndorombei memang benar. Nyelantonglah yang ambil alih kepemimpinan kerajaan Ndorombei. Bahkan tetapi di sini saya tidak mengetahui tentang manusia yang kau sebutkan, tumbal atau apapun tadi. Sekarang ada di mana itu Nyai Lantong? Sebenarnya tidak jauh dari tempat ini, akan tetapi memang semuanya disembunyikan oleh Nyai Lantong. Untuk apa disembunyikan? Untuk melindungi semua pasukan, semua warga yang terselamatkan. Kenapa saya panggil Nyai Lantong selalu mengelak dan pergi? Saya tidak tahu itu. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh Nyai Lantong itu adalah sebuah kejahatan. Asal kau tahu, Sri Gandiwati, saya ingin bertanya kepadamu. Dulu Nyai Lantong memberikan saran kepadaku mengenai kelemahan dari Ndorombei dan saya berhasil melakukan itu. Saya kira Nyai Lantong akan memihak kepada kita. Justru Nyai Lantong di situ tidak mau ikut campur. Ternyata apa? Sekarang lihat sendiri. Nyai Lantong ambil alih itu. Jadi saya ingin menanyakan itu kembali. Apa kelemahan Nyai Lantong sebenarnya? Ya jujur saja, saya mengetahui semua kekuatan yang dimiliki Nyai Lantong. Apa itu kelemahannya, apa itu kelebihannya. Akan tetapi di sini, jika saya mengucapkan kelemahannya Nyai Lantong kepada dirimu, nanti hidup saya akan terancam. Bahkan keluarga saya pun ikut terancam. Kau aman, Sri Gandiwati, asal kau mengikuti apa yang saya ucapkan. Saya tanggung jawab sepenuhnya. Apakah kau berani berjanji tentang itu? Saya berjanji, apapun yang terjadi, yang ingin saya selamatkan pertama dirimu. Saya, keluarga saya, dan pacar saya. Ya. Apa? Baiklah, jadi yang ditakuti Nyai Lantong terhadap Ndorombei hanyalah satu. Apa itu? Selendang pemberian suaminya. Selendang merah itu. Benar. Jadi, walaupun Nyai Lantong sudah mengumpulkan kekuatan sebesar apapun yang bisa melebihi kekuatan Ndorombei, selagi Ndorombei masih memegang selendang itu, Nyai Lantong tidak akan bisa, tidak akan berani untuk mengganggunya. Itulah yang saya tahu. Baiklah, sudah seperti itu. Selendang. Apakah sudah cukup? Sudah. Terima kasih sudah Gandiwati. Intinya, jika terjadi sesuatu terhadap saya, yang pertama kali saya bakal temui adalah dirimu. Ya, siap. Saya meminta pertanggungjawaban dirimu untuk menyelamatkan saya dan keluarga saya. Yang Sarif, selendang merah itu ada di Yang Sarif. Iya. Jadi saya rencana mau ambil selendang itu dari Yang Sarif dan langsung datangi kediamannya si Nyai Lantong untuk membebaskan para manusia-manusia yang sekarang sedang disandra di sana ya. Iya, Mas. Yang Halo, Mas.
Yang. Ya Allah. Astagfirullah, Mas. Siapa ini, Mas? Masuk. Assalamualaikum, Nang. Waalaikumsalam yang martadi. Priwe kon nyeluk-nyeluk. Nyong. Saya manggil yang Sari yang martadi. Jangan nyeluk-nyeluk nyong yang. Anda napa? Yang Sari pergi kemana ya, Yang? Saya hampir dari siang itu saya tidak merasakan apapun dari yang Sari itu. Tuh, Jan. Priwe aja kali ngomong ya, Nang. Apa yang terjadi loh yang martadi? Yang jelaskan, Yang, apa yang terjadi, Yang? Ya Allah. Nyong bingung kali ngomongnya ke priwe. Ya maksudnya yang Sari mana loh? Janjane. Kabar kiye. Aku kira li ngomong maringko. Jan. Maksudnya gimana yang Maksud- martadi? Aduh. Tadi kayak ya. Ceritane. Ngomongin. Yang Sarif kehilang. Astagfirullahaladzim. Lah kabar terakhir gue. Ketika wani mau waton. Nah, apa yang Pati dulu tadi nggak ngomong apa-apa ya martadi? Yang pati. Yang ngedap oleh beban pikiran maringko. Mau ngasih pikirannya kau terganggu nganang ngene. Lah urusannya kau kepriwe. Ya saya kan urusan dari Munding Sari kan yang ditakutkan kan selendangnya, sedangkan selendangnya di Hah? jangan-jangan yang Sari itu diambil sama Munding Sari, Yang. Tuh yang si kau nini. Wah. Apa iya, Mas? Loh, itu kan perempuan. Perempuan. Mau diambil itu selendangnya. Aduh. Diskusikan Ya Allah. kepada yang lainnya, bilangin kepada yang Patih coba. Benar gue, Nang. Astagfirullahaladzim. Loh, kalau sampai terjadi ya kita dalam bahaya berarti, Yang. Ya wis keke-peke. Aku tak rembuk karo kanca batin sing liyane. Iya, Yang. Apike kepriwe? Yang Sari Ya Allah. dibawa sama wanita informasinya itu, teman-teman. Terus kita lanjutkan perjalanan ini. Oh iya, Mas. Yo. Cari yang Sari yuk. Oh iya. Yang. Kelihatan, Mas. Saya belum pernah bertemu sosok ini. Ini adalah baru pertama kali. Seperti memanggil-manggil namaku. Kenapa kau menyebut-nyebut namaku? Saya mencari manusia yang bernama Kanang. Apakah benar kalian yang menghampiri saya manusia yang bernama Kanang? Dengan saya sendiri Kanang itu. Nama saya Mbak Bekel. Gimana Mbak Bekel? Saya disuruh sesosok makhluk. Katanya di hutan ini ada manusia yang bernama Kanang. Agar saya memberikan sebuah pesan kepadanya. Disuruh siapa itu? Saya tidak mengenalnya siapa dia, akan tetapi dia memerintahkan saya secara memaksa. Ya, Paksa, Mbak. tidak ada salahnya saya menerima perintahnya karena saya pun sedang berkeliling di hutan ini. Cuma saya jadi beban jika saya tidak menemui manusia yang bernama Kanang. Saya masih mengemban nama itu. Apa ya pesan itu yang diberikan kepada saya? Sebentar, saya dititipi sebuah surat Apakah bisa kamu membacanya sekalian? untuk Kanang. Hai kau manusia, di sini eyangmu, Pangeran Sari, ada di tanganku. Siapa ini? Saya harap jika kau menginginkan keselamatan dari eyangmu, lebih baik kau berhenti sekarang juga. Dan kau pergi dari hutan ini, pulang, maka akan saya selamatkan eyangmu. Jika kau masih bersikeras
mencari-cari saya, ingin menghentikan saya, maka saya jamin eyangmu akan mati. Munding Sari, di dalam permasalahan ini saya tidak ada kaitannya. Terima kasih, Mbah Bekel. Suratnya sudah saya terima. Sudah cukup. Ini suratnya lebih baik kau bawa. Saya takut terbawa-bawa dalam masalah ini. Lebih baik saya pergi. Bener kan? Apa yang saya duga? Bahwasanya yang Sarif itu dibawa oleh Munding Sari, Nyai Lantong, untuk sebagai jaminan agar kita tidak mengusik lagi. Kita belum melangkah, mereka itu udah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita itu telat. Ya Allah, Ada aja. Yang Sarif. Astagfirullah. Kita lanjut yuk. Semoga ada jalan. Amin amin ya rabbal alamin. Mas itu mas. Mas. Ya Allah. Kamu jenengan apa ini? Jenengan? Bingung mas, bingung mas. Bingung? Dapat juga. Dari zaman dari mana tadi? Ini keluar dari bolongan itu mas. Bolongan? Di sana. Mana bolongan? Mana? Ya Allah. Ayo coba sini yuk. Sampean lihat nggak? Banyak yang keluar semua, udah pada bebas semua. Banyak mas. Banyak? Cuman mencar-mencar mas. Kira-kira udah semuanya apa belum? Kayaknya belum mas. Belum. Ada yang masih bisa ditahan ya mas.